Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan materi tentang metode ilmiah. Yang pertama, apa itu metode ilmiah? Metode ilmiah adalah suatu cara atau pendekatan yang digunakan ketika melakukan suatu penelitian untuk membuktikan suatu ilmu. Kemudian, mengapa metode ilmiah diperlukan? Ilmuwan menggunakan proses ini untuk menuntun mereka saat mencari solusi dari sebuah masalah. Yang kedua, untuk memastikan bahwa data yang dihasilkan akurat dan menggunakan dasar teori yang benar ketika bereksperimen dan menguji teori yang ada. Alasan ketiga adalah dapat digunakan untuk menyelesaikan berbagai masalah, tidak hanya di dalam sains. Kemudian bagaimana langkah metode ilmiah? Langkah metode ilmiah dimulai dari observasi, kemudian menentukan hipotesis, membuat rancangan percobaan, melakukan eksperimen, mengumpulkan data, dan membuat kesimpulan. Tahapannya sebagai berikut. Pertama, melakukan pengamatan atau observasi, membuat hipotesis dan mengidentifikasi variabel-variabel yang ada di dalam percobaan tersebut, kemudian membuat rancangan percobaan, melakukan eksperimen atau percobaan, mengumpulkan dan menyajikan data, yang terakhir adalah menarik kesimpulan. Langkah pertama adalah melakukan pengamatan. Para ilmuwan mengamati dunia di sekitar mereka dan melihat apa yang terjadi agar lebih memahami sebab dan akibat dari sesuatu yang sedang terjadi. Data yang dikumpulkan bisa melalui pengamatan atau studi ilmiah atau dari teori. Penjelasan ini digunakan untuk menemukan pola-pola atau hubungan antar aspek yang diamati dan membuat perkiraan. Kemudian, pengamatan juga bisa menggunakan panca indera yang dimiliki oleh manusia. Setelah itu, para ilmuwan menentukan tujuan percobaan. Tujuan percobaan biasanya dibuat dalam bentuk pertanyaan atau bisa juga dalam bentuk pernyataan yang harus diuji. Yang ketiga adalah menuliskan hipotesis. Hipotesis adalah dugaan atau jawaban sementara yang kita tentukan untuk dibuktikan kebenarannya berdasarkan informasi yang sudah kita miliki. Cara membuktikan kebenaran dari hipotesis adalah dengan melakukan penelitian. Sebuah hipotesis harus menggambarkan hasil yang diharapkan untuk terjadi sehingga kemudian diuji untuk diketahui kebenarannya. Hipotesis semakin lengkap apabila didukung oleh alasan dari segi ilmu sains atau ilmiah. Yang keempat adalah variabel. Suatu variabel adalah faktor, kondisi, unsur yang dapat berupa angka atau jenis-jenis yang menentukan percobaan. Terdapat 3 macam variabel. Yang pertama adalah variabel bebas. Variabel bebas adalah faktor, hal, atau unsur yang dapat dianggap untuk menentukan variabel lainnya. Variabel lainnya di sini adalah variabel terikat. Jadi ketika variabel bebas diubah nilainya, maka hal tersebut akan mengubah variabel yang lain. Yang kedua adalah variabel terikat. Variabel terikat adalah gejala yang muncul atau berubah dalam pola yang teratur dan bisa diamati, atau dikarenakan berubahnya variabel lain. Jadi, ketika variabel bebas diubah, maka variabel terikat juga akan berubah nilainya. Yang terakhir adalah variabel kontrol. Variabel kontrol adalah faktor-faktor yang dibuat tetap sehingga tidak mempengaruhi variabel bebas dan tidak mempengaruhi variabel terikat dalam suatu percobaan, sehingga hasil dari percobaan tersebut dapat lebih valid dan dipercaya. Berikut adalah contoh dari suatu skenario untuk kita temukan variabelnya. Ketut akan menyelidiki jalur yang dapat ia tempuh dalam waktu terpendek atau yang paling cepat untuk berjalan dari rumahnya ke sekolah. Misalnya ada 3 jalur berbeda yang akan ia coba.
Suatu hari ia mencoba satu jalur. Ia mengukur waktu yang ditempuh dari rumahnya ke sekolah pada tiap jalur tersebut. Karena Ketut hanya ingin mencari tahu jalur yang tercepat, maka ia sendiri yang akan berjalan menempuh setiap jalur tersebut. Dari skenario ini, variabel bebasnya adalah jalan yang sedang Ketut tempuh. Jadi jalannya berbeda-beda setiap hari. Untuk variabel terikatnya adalah waktu tempuh yang digunakan Ketut ketika melintasi jalan-jalan tersebut. Kemudian yang terakhir, variabel kontrolnya itu adalah Ketut sendiri. Jadi seberapa cepat Ketut berjalan itu adalah masuk ke dalam variabel kontrol. Apabila kecepatan berjalan Ketut berubah-ubah, maka itu akan mempengaruhi waktu yang Ketut butuhkan untuk menempuh jalur tersebut. Jadi kecepatannya harus selalu tetap. Satu contoh lagi, Ayu membantu ibunya menanam tanaman tomat, cabai, dan bawang. Ia ingin mengetahui tanaman mana yang paling cepat untuk tumbuh. Tentukan variabel bebas, terikat, dan 3 macam variabel kontrol dalam penyelidikan Ayu ini. Yang pertama, variabel bebasnya. Variabel bebas adalah variabel yang berubah-ubah. Jadi di skenario ini yang berbeda-beda adalah tanaman tomat, tanaman cabai, dan juga bawang. Kemudian variabel terikatnya adalah kecepatan tumbuh dari tiap tanaman. Terus yang terakhir, variabel kontrolnya adalah seperti frekuensi penyiraman, lokasi penanaman, kondisi tanah yang digunakan untuk menanam. Hal-hal tersebut harus dipastikan sama. Yang terakhir, yang berikutnya adalah prosedur percobaan. Prosedur percobaan adalah urutan langkah-langkah untuk mempersiapkan percobaan atau eksperimen. Prosedur percobaan harus dibuat spesifik agar penyelidikan tersebut dapat dilakukan ulang oleh orang lain. Tahapan dalam merancang suatu percobaan, yang pertama adalah menentukan tujuan percobaan berdasarkan pengamatan keadaan sekitar. Yang kedua, menuliskan hipotesis atau dugaan sementara dari hasil percobaan yang akan dilakukan. Yang ketiga, mengidentifikasi variabel-variabel yang terkait dalam percobaan, yaitu variabel bebas, variabel terikat, dan variabel kontrolnya. Yang berikutnya, mendaftarkan alat dan bahan yang dibutuhkan dalam percobaan tersebut. Kemudian, langkah berikutnya adalah menuliskan prosedur percobaan atau langkah-langkah yang akan dilakukan agar percobaan tersebut bisa terlaksana. Ya, sekian yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.